Ya. Sekarang kita belajar pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Bagaimana caranya? Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Ya. Sebelumnya kamu harus tahu desimal nilai tempatnya berbeda ya dengan persen ya. Nah, kalau ini kan 36. 3 ini nilai tempatnya puluhan. 6 satuan. Kalau desimal kan 0,36. 0 itu merupakan satuan. 3-nya merupakan persepuluhan. 6 per seratusan. Nah, sekarang 36%. 3 merupakan puluhan. 6 merupakan satuan. Nah, bagaimana cara membulatkannya? Nah, jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, berarti bulatkan ke atas. Jika angka satuannya kurang dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah. Bagaimana caranya? Dengan memperhatikan satuannya. Di sini contoh soalnya 36%. Satuannya yang mana, Nak? Satuannya adalah 6. 6 lebih dari 5. Berarti pembulatan ke atas. Nah, 36 jika dibulatkan ke atas menjadi 40%. Nah, sekarang yang B. B 42%. Satuannya berapa? Satuannya 2. Ya. Satuannya adalah 2. Ini 2 satuannya ya. Nah, 2 itu lebih dari atau kurang dari 5? Ya, 2 kurang dari 5. Berarti 42% menjadi 40%. Ya. Nah, ini menjadi 40%. Sekarang yang C 83%. Puluhannya 8, satuannya 3. 3 lebih atau kurang dari 5? 3 kurang dari 5. Berarti pembulatan ke bawah. 83% menjadi 80%. Ya. Menjadi 80%. Oke. Nah, sekarang yang D. 56%. Puluhannya adalah 5. Satuannya 6. Ini satuannya 6. Nah, 6 itu lebih dari 5. Berarti kita lakukan pembulatan ke atas. 56 menjadi 60%. Ya, jelas ya. Ya, 56 menjadi 60%. Sekarang ada 26%. Berapa satuannya? Satuannya adalah 6. 6 lebih dari 5. 26% menjadi 30%. Ya. Menjadi 30%. Nah, sekarang yang terakhir 92%. Berapa satuannya? Satuannya adalah 2. 2 kurang dari 5. Berarti kita lakukan pembulatan ke bawah. 92% menjadi 90%. Oke. Jadi kalian sudah mengerti bagaimana cara membulatkan persen. Ya, yang kita perhatikan adalah angka satuannya. Ya, yang harus diperhatikan dalam pembulatan persen adalah angka satuannya. Ini yang kita perhatikan. Baru kita bisa mengerjakan pembulatan persen. Jika lebih dari 5 atau 5 berarti pembulatannya ke atas.
Jika kurang dari 5 berarti pembulatan ke bawah. Sampai sini jelas ya. Nah, sekarang kita perhatikan slide berikutnya. Di sini ada soal dan pembahasan. Ya, ini Ibu Dina ambil dari buku cetak halaman 19 sampai 20 latihan 6. Di sini ada soalnya. Ini soal dari buku cetak ya. Nah, Ibu Dina sudah buat pembahasannya. Jawabannya ya. Contohnya di sini contohnya 0,92. Pembulatan kesatuan terdekat menjadi 1. Kenapa? Jika pembulatan kesatuan terdekat, yang kita perhatikan apa? Persepuluhan. Ini persepuluhannya berapa? 9. 9 lebih dari 5. Nah, berarti 0,92 jika pembulatan kesatuan terdekat menjadi 1. Ya. Kemudian pembulatan ke persepuluhan terdekat menjadi 0,9. Kenapa 0,9? Pembulatan ke persepuluhan terdekat yang harus diperhatikan adalah per 100-nya. Kan 2 kan? Nah, 2 kurang dari 5. Nah, berarti jika dibulatkan menjadi 0,9 ya. Ini dan seterusnya ya. Nanti bisa kamu salin di buku PS kamu untuk kamu belajar. Jadi soal yang di buku cetak halaman 19 sampai 20 Ibu Dina sudah buat pembahasannya untuk memudahkan kamu belajar. Oke. Nah, sekarang slide berikutnya. Ini contoh soal bukan contoh soal, ini juga soal dari halaman 19 sampai 20 ya, latihan 6. Nah, nomor 3 ini bulatkan pembulatan persen. Bulatkan bilangan persen berikut ke puluhan terdekat. Nah, ini 3A 28% menjadi 30%, 41% menjadi 40% dan seterusnya ya. Ini soalnya ada di buku cetak kamu. Ibu Dina sudah buat pembahasannya ya. Silakan kamu salin ke buku PS Matematika. Nah, sekarang nomor 4. Ibu akan bacakan soalnya. Ayah membeli 3 buah semangka dengan berat masing-masing 3,48 kg, 2,84 kg, dan 4,01 kg. Bulatkan berat ketiga semangka yang dibeli ayah ke satuan terdekat. Jadi perintahnya kita disuruh membulatkan semangka yang dibeli ayah ke satuan terdekat. Kamu ingat, jika disuruh membulatkan ke satuan terdekat, yang harus diperhatikan adalah persepuluhannya ya. Nah, lihat di sini 3,48 kg. Persepuluhannya berapa? Persepuluhannya 4. 4 kurang dari 5. Berarti 3 kg. 2,84 kg. 8 persepuluhannya lebih dari 5. Nah, berarti semangkanya menjadi 3 kg. 4,01 kg menjadi 4 kg. Jadi total semangka yang dibeli ayah 10 kg ya. Nah, sekarang yang nomor 5. Yang nomor 5, berikut data dari 100 pengunjung sebuah taman bermain pada hari Sabtu. Anak perempuan 43, anak laki-laki 38. Sisanya dewasa. Nah, perintahnya adalah tentukan persentase setiap data pengunjung. Nah, 43/100. Dari mana 100-nya? 100-nya adalah jumlah pengunjung. 43/100 kita kalikan 100% menjadi 43% ya. Anak laki-laki 38 anak laki-laki per 100 pengunjung kita kalikan 100% menjadi 38% dan seterusnya ya. Nah, yang B-nya
bulatkan persentase setiap data pengunjung ke puluhan terdekat. Tadi kita sudah bahas kalau persen dibulatkan ke puluhan terdekat, yang kita perhatikan adalah satuannya. 43%, satuannya berapa? Satuannya 3. 3 lebih dari 3 kurang dari 5. Berarti 43% menjadi 40%. 38% menjadi 40%. Kenapa? Satuannya 8. 8 lebih dari 5. Kemudian 19%. 19% satuannya berapa? 9. 9 lebih dari 5. Nah, berarti menjadi 20%. Jelas ya? Nah, ini soal dari buku cetak. Ibu Dina sudah buat pembahasannya. Nah, untuk tugas kamu, di sini Ibu Dina buat di slide ke-6. Inilah tugas kamu. Kamu kerjakan di buku PS Matematika. Kerjakan, jangan lupa buat kotak nilai ya, dan jangan lupa di TTOT. Oke. Nah, supaya memudahkan kamu belajar, soal kamu tulis kembali ya. Kamu tulis kembali, kemudian kamu bisa mengikuti cara seperti di buku. Ya, contohnya nih, bulatkan pecahan desimal berikut ke satuan dan persepuluhan terdekat. Kamu bisa buat nih, contohnya yang A, 2,43. Kamu buat seperti di buku cetak, pembulatan ke satuan terdekat menjadi titik-titik. Pembulatan ke puluhan terdekat menjadi titik-titik ya. Nah, untuk nomor 1 bisa kamu kerjakan seperti itu, oke? Atau Ibu Dina buat contoh di sini untuk nomor 1, biar kamu gampang. Nih, jadi untuk nomor 1 kamu bisa buat seperti ini. Umpamanya, ini 2,43 ya. Kamu bisa buat pembulatan. Kamu tulis seperti ini, pembulatan pembulatan ke satuan terdekat menjadi berapa jawaban kamu ya. Ini silakan kamu isi berapa. Nah, kamu boleh mengerjakan seperti ini. Kemudian pembulatan ke puluhan terdekat kamu bikin lagi di sini. Pembulatan ke puluhan ke persepuluhan terdekat menjadi titik-titik. Boleh kamu buat seperti ini ya, supaya kamu mudah untuk belajarnya. Oke, persepuluhan. Nah, kamu buat seperti ini yang bagian satunya ya. Nah, untuk yang bagian nomor 2, kamu boleh langsung 42% sama dengan berapa? Boleh ya. Untuk yang nomor 2, kamu boleh buat langsung. Umpamanya nih, yang A nomor 2. Kamu buat 42% sama dengan berapa? Langsung kamu isi, silahkan. Oke ya, jadi kerjakan di buku PS Matematika. Soalnya kamu tulis lagi ya. Jangan lupa buat kotak nilai dan jangan lupa di TTOT. Pengumpulan terakhir Ibu Dina kasih waktu sampai pukul seperti biasa ya, 12 malam ya, pukul 24.00 ya, kamu kumpulkan. Tulis yang rapi ya, tulis yang rapi. Jika tidak mengerti, silahkan dibuka kembali videonya. Oke, terima kasih, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Bye bye.